Harold Glaswell lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1902 dan meninggal pada tanggal 18 Desember 1978 di umuran 76 tahun. Dia adalah seorang ilmuwan politik terkemuka di Amerika Serikat dan seorang pencetus teori komunikasi. Dia juga adalah anggota dari Chicago School of Sociology serta seorang profesor di Chicago School of Sociology di Yale University. Selain itu, dia juga adalah presiden Asosiasi Ilmu Politik di Amerika, yaitu yang biasa kita sebut dengan APSE dan Akademik Seni dan Sains Dunia atau WUS. Harold Glaswell sangat terkenal dengan teorinya tentang komunikasi, yaitu Who says what in which channel to whom with what effect. Nah, menurut formula atau teori, Harold Glaswell ini adalah cara yang paling tepat untuk mendefinisikan sebuah komunikasi. Ada salah satu karakteristik model komunikasi Glaswell. Nah, dalam model komunikasi Laswell ini yang bersifat linear atau satu arah. Artinya, hanya komunikator yang aktif menyampaikan pesan, sementara komunikan digambarkan hanya menerima pesan dari komunikator tanpa memberi umpan balik. Komunikasi satu arah ini dilakukan dengan mengirimkan pesan kepada penerima pesan, sedangkan penerima pesan tidak menerima umpan balik maupun tanggapan pada sebuah pesan yang dikirimkan. Nah, ada elemen model komunikasi dari Laswell. Nah, seperti yang kita sebutkan di atas, bahwa model komunikasi Laswell ini memiliki 5 elemen yang digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi proses sebuah komunikasi yang kompleks. Nah, masing-masing dari elemen tersebut juga perlu dievaluasi, guys. Kelima elemen dari model komunikasi ini diantara lainnya. Nah, yang pertama yaitu ada who, atau kepada siapa komunikator akan menyampaikan atau mengirimkan pesan. Dalam teorinya Laswell menjelaskan bahwa bentuk dari komunikasi ini terdapat seseorang atau suatu media yang memerankan sebuah komunikasi. Peran tersebut dinamakan komunikator, yang dimana bertugas sebagai pengirim pesan. Dengan teori yang kedua yaitu ada say what atau isi pesan. Elemen kedua ini dari model komunikasi yang berkaitan dengan isi pesan, yang dimana dari studi media, elemen ini dapat dikaji dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi itu sendiri merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan pada isi pesan yang berupa beberapa pertanyaan yang sifatnya adalah representasi. Dan yang ketiga, yaitu ada in which channel atau berkaitan dengan media. Nah, elemen yang ketiga ini itu berkaitan dengan pemilihan sekaligus penggunaan media yang digunakan dalam pengiriman dan penyampaian pesan. Dan sehubungan dengan pembelajaran media, penelitian berfokus di media massa yang mana bernama analisis media. Dan yang keempat yaitu ada to whom atau berkaitan dengan penerima. Dan di elemen keempat ini merupakan elemen penerima pesan yang dimana ditekankan pesannya ini ditujukan kepada penerima maupun khalayak ramai dengan analisis khalayak. Dari pembelajaran mengenai penerima pesan ini, pentingnya dalam mengetahui sasaran dalam kegiatan komunikasi, terutama bagi kehidupan sehari-hari. Dan dengan teori yang terakhir, yang kelima, yaitu with what effect, atau yang berkaitan dengan efek yang timbul. Elemen yang terakhir ini adalah efek yang ditimbulkan dalam sebuah komunikasi yang dikaji dengan analisis efek. Tujuannya itu komunikasi itu sendiri adalah mencapai suatu tujuan dalam suatu pengkajian. Poin terpentingnya adalah bagaimana media massa dapat memberi pengaruh bagi khalayak yang ramai. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.